Oke, terima kasih karena ini di sesi kedua ya. Tadi udah bahas 1 sampai 5. Sekarang kita akan bahas soal nomor 6 sampai nomor 10. Kalau videonya atau terlalu cepat cara menjelaskannya, kalian bisa atur kecepatan speednya di kalian tonton video, atau bisa diulang-ulang juga bisa. Oke, kita lihat di soal nomor 6. Ini materi tentang asam dan basa. Kita harus tahu asam tuh yang cirinya apa, terus basa tuh yang cirinya apa. Kalian wajib hafal yang ini. Ingat ya, tak kasih kayak cara mudah menghafalnya tuh. Asam, dia kan diakhiri huruf M tuh ya, berarti memerahkan lakmus biru. Kalau memerahkan mesti yang dimerahkan lakmus biru. Kalau memerahkan lakmus merah tuh nggak ada perubahan warna, jadi iya sama aja bohong. Jadi kalau ingat ya, asam berarti M ya, memerahkan lakmus biru. Kalau basa depannya B berarti membirukan lakmus merah. Ini kunci ya, kunci hidup dan mati dari materi asam dan basa. Sekarang kita lihat kuncinya itu pada tabelnya. Nah, kita lihat ya, P, Q, R, dan S. P, Q, R, dan S. Yang P, dia tuh bisa memerahkan lakmus biru, berarti dia asam. Asam, tak tulis A ya. Yang P asam. Yang Q, dia bisa membirukan lakmus merah, berarti Q itu basa. Oke. Yang R sekarang, dia bisa memerahkan lakmus biru, berarti dia asam. Yang S, dia mau dikasih lakmus merah tetap merah, di lakmus biru tetap biru, berarti S ini adalah netral. Gitu ya. Jadi kita lihat di lakmusnya, kemudian perubahan warnanya. Oke, dari sini kita tahu bahwasanya P dan R itu asam. P dan R asam ya. Kemudian Q itu basa dan S itu netral. Jawabannya tepat A ya, udah jelas banget. Oke, jadi intinya tuh di sini. Terus kalian masukkan ke datanya, tabelnya. Pelan-pelan dilihat di orat-orat begitu. Terus cari jawaban yang paling pas. Ini nanti filenya juga ada, nanti ibu kasih kalian kalau mau ngeprint juga boleh, silahkan. Oke, sekarang di soal nomor 7 ya. Ini materi zat dan sifatnya. Ini gampang banget karena dari kalau campuran itu apa? Gandengannya tuh sama larutan. Jadi kalau campuran tuh dia masih bisa dipisahin lagi, tapi kalau larutan dia nggak bisa dipisahin. Kalau campuran tuh biasanya dia secara fisika, kalau larutan tuh dia udah bereaksi secara kimia dan benar-benar nggak bisa dipisah-pisahin. Oke. Sekarang kita lihat antara pernyataan 1, 2, 3, dan 4 mana yang termasuk ciri campuran. Yang nomor 1 dapat diuraikan secara fisika. Ini campuran ya, tak tulis C. Contohnya misalnya kalau kamu campur antara kelereng dengan pasir, pokoknya kamu campur-campurnya, kamu kan masih bisa toh ngambilin mana kelerengnya, misahin antara kelereng dan pasir. Itu berarti contohnya yang campuran. Yang nomor 2, komposisi penyusun tidak tetap. Ini juga iya. Nah, contohnya tadi misalnya kayak kita nyampur antara itu tadi ya, kan bisa jadi tuh kelerengnya tuh padang rumpul di satu bagian, terus pasirnya di bagian yang lain. Kayak kita tuh apa namanya, masing-masing dari mereka tuh nggak tersebar rata. Jadi komposisi penyusunnya tuh nggak tetap. Kemudian yang ketiga, tidak memiliki sifat zat semula. Ini bukan. Ini termasuk yang larutan ya. Karena kalau larutan itu dicampurin dia kan sifatnya tuh hilang. Misalnya kayak gini, antara air dan sabun. Air dan sabun ini ya, sabun batangan, sabun mandi itu ya. Kalau kalian campur, air kan yang semula jernih jadi warnanya berubah. Udah berubah banget kan. Terus sabunnya yang semula batangan ya, terus kamu cairkan, nanti kan dia ada yang larut di situ. Tapi kamu kan nggak bisa memisah antara sabun dan air kalau udah jadi larutan kan ya. Nah itu berarti itu melarutkan sabun dalam air itu termasuk contoh yang kimia. Sifatnya juga berbeda. Misalnya kayak pas air belum dicampur dengan sabun, dia masih nggak ada rasanya. Tapi kalau udah dicampur jadi sabun, udah rasanya jadi pahit, terus teksturnya kan jadi kayak apa tuh namanya, licin. Nah itu kan berarti sifatnya berbeda. Oke, sekarang yang keempat,
terbentuk melalui reaksi kimia. Oke, ada reaksi kimianya, berarti dia juga bukan campuran, tetapi termasuk yang larutan. Kayak gitu ya. Jadi kalau yang campuran itu dia kayak reaksinya fisika, bukan reaksi sih, kayak dia tuh secara fisikanya. Kalau larutan itu secara kimianya. Kayak gitu. Yuk, kita lanjutkan di soal nomor 8 ya. Soal nomor 8 ini ada ciri-ciri pecandu narkotika dan psikotropika. Oke. Sekarang kita lihat dulu apa tuh ciri fisiologis. Jadi ciri fisiologis itu ciri fisiknya, fisik yang bisa kelihatan oleh mata manusia, mata hewan juga bisa. Yang termasuk ciri fisiologis pecandu narkotika dan psikotropika itu ada 6 ya. Ini yang harus kalian ingat-ingat. Yang pertama tuh badannya jadi kurus dan wajahnya tuh kuyu karena dia tuh nggak doyan makan. Terus matanya juga merah-merah terus berair, terus keluar keringat berlebihan karena metabolismenya tuh gak lancar. Kemudian sering memakai baju panjang. Ini kenapa? Karena kan beberapa kan memakai jarum suntik jadi kelihatan, atau enggak misalnya pakai silet kayak gitu. Kadang yang pakai sabu itu kan pakai silet. Nah, jadi kan di kulit lengannya itu kan kayak ada bekas-bekas jarum atau bekas-bekas dari silet itu tadi. Nah, untuk menutupinya kadang-kadang mereka tuh juga pakai baju yang lengan panjang kayak gitu. Nah, karena dia tuh hilang nafsu makan, otomatis imunnya lemah dong. Makanya daya tahannya tubuh menurun, sering batuk, sering pilek, sering penyakitan kayak gitu. Itu ciri fisiknya kalau pecandu narkotika dan psikotropika. Nah, dari 6 ciri fisik itu kemudian kita cocokkan dengan ABC yang ada. Oke. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, 2, 3, 4, dan 6. Jadi yang sesuai ya, itu yang nomor 2, 3, 4, dan 6. Kita cari kombinasi antara nomor 2, 3, 4, dan 6. Ini ya, yang ini. Oke. Kita langsung dilanjut di soal nomor 9. Oke, soal nomor 9 ini nggak susah. Gampang banget, tapi syaratnya satu. Jadi kata kuncinya tuh kalau ada soal kayak begituan, kalian harus tahu istilah-istilah gini. Apa itu atom, apa itu unsur, apa itu senyawa. Nanti senyawa juga ada molekul. Ada molekul unsur, ada molekul senyawa, ada ion, ada kation. Ada kayak gitu. Kalian tuh harus tahu. Nah, kalian di soal ini kan ditanyakan kan yang termasuk molekul unsur. Oke, kita harus tahu dulu pengertian dari molekul unsur itu apa. Jadi molekul unsur itu adalah gabungan dari 2 atau lebih ya. Bisa 2, bisa 3, bisa 4. Yang penting lebih dari 2 atom yang sama. Cirinya yang sama. Ini harus dinotis banget. Jadi kalau molekul unsur dia itu harus dari atom yang sama. Nah, kalau kita lihat di gambarnya ini, maka yang termasuk molekul unsur adalah yang dia tuh warnanya tuh sama. Ini kayak sama-sama putih atau sama-sama hitam. Kalau ini bukan karena campuran biru dan putih, ini juga bukan karena campuran merah dan hitam. Berarti ada berapa ini yang termasuk molekul unsur? Ada 2. Ingat ya, molekul unsur itu atomnya sama. Kalau molekul senyawa, nah itu baru yang atomnya beda-beda. Kayak gitu ya. Oke, kita lanjut soal nomor terakhir yuk. Pembahasan ini soal nomor 10. Oke, Ali setiap pagi berangkat ke sekolah bla bla bla. Kalian aja baca aja tuh soalnya. Jadi itu adalah materi gerak ya. Nih, kalau kalian masih ingat ada kayak rumus Jokowi gitu ya. Itu untuk rumus jarak, kecepatan, dan waktu. Ini mungkin dulu di SD kalian pakai rumusnya ini, tapi kemarin pas kita belajar ibu pakai rumusnya V sama dengan S per T, sama aja. K sama dengan JW, ya sama aja. Kita lihat ya. Jadi kalau ditanya tuh supaya Ali nggak terlambat, maka kita harus tahu waktu tempuhnya. Jadi waktu yang diperlukan Ali untuk sampai ke sekolah, ya. Nah, pakai rumusnya tuh yang tadi, T sama dengan S per V, atau kalau pakai rumus Jokowi, T sama dengan jarak per kecepatan. Gini ya. Nah, jaraknya kita ubah dulu dari yang 1,5 km diubah ke bentuk meter ya, jadi 1500. Waktunya
kecepatannya deh, maaf, kecepatannya nih 1 meter. Nah, ini kecepatannya. Kita hitung-hitung 1500 sekon. Jadi waktu si Ali dari rumah sampai ke sekolah itu 1500 sekon. Nah, sekonnya ini kita ubah dulu ke menit supaya kita bisa ngitung dalam waktu jamnya. Begitu ya. Kalau sekon kan kesusahan nanti. Setelah kita konversi dari sekon ke menit, ternyata 1500 sekon itu 25 menit. Caranya kita bagi 60 ya. Kenapa 60? Karena 1 menit sama dengan 60 sekon. Kayak gitu. Oke? Oke, setelah tahu berapa sekon si Ali dia perjalanannya, kemudian kita lihat gerbang ditutupnya tuh pukul 7. Aduh. Gerbang ditutup itu pukul 7. Mana? Ah, nih pukul 7 ya. Pukul 7. Berarti Ali tuh harus berangkatnya tuh 25 menit sebelum jam 7. Maka 25 menit sebelum jam 7 itu jam 6.35. Jadi step-stepnya kayak gitu. Yang pertama kita harus cari waktu tempuhnya dulu ya, waktu tempuh. Kemudian kita ubah ke menit. Setelah itu kemudian kita cari berapa jamnya. Nah, gerbangnya ditutup jam 7 berarti dia 25 menit datang sebelum jam 7. Kayak gitu supaya dia tuh nggak telat si Ali. Gitu ya. Rumusnya ini kalian wajib hafal. Kalian wajib hafal, wajib tahu. Boleh pakai rumus Jokowi itu atau V sama dengan S per T juga boleh, terserah. Yang penting kalian harus tahu. Oke, terima kasih sudah menyimak sampai nomor 10. Untuk nomor 11 dan selanjutnya nanti kalau sudah Ibu selesai bikin akan Ibu upload lagi di YouTube. Sampai jumpa di nomor-nomor selanjutnya. Assalamualaikum. Tetap semangat belajar ya dan jaga terus kesehatan.